Aman. Ini ada yang komen suaranya seperti robot. Oh, berarti di tempatnya siapa tadi yang komennya? Di tempatnya Jane tuh. Mungkin sinyalnya atau apanya ya. Yang lain aman semua kok. Di sini aman. Ya, jelas semua ya. Oke. Siapa aja nih yang sudah hadir? Udah tahu belum nih tema kita malam ini? Kira-kira yang join malam ini, saya pengen tanya nih, apa alasan teman-teman join di live Zoom malam ini? Karena ingin apa? Apa motivasinya? Mas Gio ada rekamannya nggak? Ini kan kita open. Coba jawab dulu yang malam ini join, motivasinya karena apa nih? Pengen tambah jago jualan, pengen belajar Kak, dan ingin meningkatkan skill. Belajar sambil ngerjain pesanan. Wah, mau belajar soft selling, oke. Sip ya. Nah, jadi ini adalah sesi live Zoom yang biasanya hanya kita adain untuk peserta laku kerasin, tapi malam ini kita buka untuk umum juga ya. Jadi beruntung nih teman-teman yang mungkin selain member laku kerasin dan bisa ikut join juga dan dapat ilmunya secara gratis. Di sini yang bukan di sini yang peserta laku kerasin, member laku kerasin siapa coba? Cung, saya gitu. Yang member laku kerasin di sini siapa? Siapa aja coba? Aku, saya Mas Jo, Nur Rahman, Gilang, Sulistia, Etin. Siapa lagi nih? Wahyu, Isabella, Tri, Siti Mulia, Fandi. Siapa lagi nih? Oh, banyak ya. Yang bukan atau yang peserta yang bukan bukan member laku kerasin. Ada nggak? Farhat Cantika Bapak. Herezi saya. Selain member laku kerasin, siapa aja? Saya bukan Mas. Saya. Oh, banyak juga ya. Nah, beruntung banget nih teman-teman ya. Dapat akses gratis untuk ikut live Zoom malam ini dengan pembahasan materi yang insya Allah nanti akan kita pelajari yang mudah-mudahan nanti berdampak ke penjualan supaya jualannya laku keras, jualannya laris. Oke? Oke, ada yang nanya. Nah, jadi tadi ya udah saya jelasin. Ini kan sebenarnya sesi live untuk peserta laku kerasin. Cuman kali ini kita buka untuk umum. Jadi ini rekamannya nanti akan di-share memang khusus untuk peserta aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa pengen butuh materinya, pengen rekamannya, nanti bisa dapat kok setelah teman-teman nanti join di Laku Kerasin buat yang belum join gitu. Jadi sebenarnya tuh sebenarnya ya sebenarnya pendaftarannya itu udah ditutup. Kemarin kita udah close pendaftaran, Masya Allah ya pesertanya jebol 400 lebih peserta di batch 17. Tapi ini kalaupun ada peserta yang ikut Zoominar malam ini masih ingin ikut join di batch yang 17 ini, kita kasih spesial nih. Malam ini masih bisa join ya, walaupun kita udah close untuk umum, tapi kita kasih kasih apa nih privilege khusus nih buat yang ikut Zoominar malam ini bisa nih join, tapi memang hanya bisa untuk malam ini aja gitu. Kalau besok ya mohon maaf udah nggak bisa gitu. Saya share linknya sebentar ya.
Sebentar saya share. Nah, buat yang masih pengen gabung di program mentoring laku kerasin, silahkan manfaatin ya. Masih kita kasih bolehkan untuk malam ini aja gitu. Karena memang pendaftarannya kita udah close dari kemarin. Itu bisa dicek, linknya ada di situ. Nanti akan ada bonus khusus ya dari saya nih buat yang join, spesial buat yang join malam ini. Ada bonus spesial dari saya, nanti saya infoin di akhir. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nanti biar yang belum join bisa nyusul. Udah 91 orang nih. Luar biasa. Wah, ini alumni-alumni juga banyak yang ikut nih. Ayo alumni, semangat ya. Semangat belajarnya masih tinggi. Oke, langsung saya share screen aja nih. Teknik soft selling yang bikin laris. Saya akan buka kolom chat dulu. Di sini ada yang tahu apa itu soft selling? Coba, yang tahu boleh komen. Atau yang belum tahu juga komen, nggak apa-apa. Saya belum tahu mas gitu. Yang udah tahu coba komen. Apa itu soft selling? Belum tahu. Yang lain? Jualan dengan cara halus. Jualan terselubung. Menjual dengan cara menjual. Menjual tidak dengan cara menjual. Gimana tuh? Menjual tidak dengan cara menjual. Cara jual tapi nggak kelihatan lagi jualan. Oke, ada lagi? Atau yang belum tahu boleh komen. Saya belum tahu mas, gitu. Bilang aja. Menjual seolah tidak menjual. Seperti convert selling. Convert selling bukan convert ya. Kalau convert itu berarti terkonversi. Conversion. Convert berubah. Convert bukan convert. Teknik jualan tapi tidak kelihatan menjual. Tak ada suara mas. Nggak ada suara. Ada kok. Yang jual orang lain. Yang jual orang lain lah. Kita ngapain nih? Oke ya. Oke, izin saya tutup dulu lagi ya chatnya. Nah, jadi nih teknik soft selling itu kita kita jualan tapi dengan cara yang halus. Benar tadi yang udah jawab ya. Jualan dengan cara yang halus atau terselubung bahkan. Sama sekali nggak terlihat jualan banget gitu. Nah, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Malam ini kita bisa jumpa lagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat. Dan izin saya perkenalan diri, barangkali masih ada yang baru pertama kali nih jumpa dengan saya. Nama saya Gio ya, biasa dipanggil Mas Gio, boleh ya, bebas. Saya sendiri praktisi digital marketing, kurang lebih 4 tahun, dari 4 tahun yang lalu lah. Ya, jadi kalau soal soft selling, cover selling, hard selling, storytelling, insya Allah itu udah jadi makanan sehari-hari gitu. Karena kita tiap hari ya jualannya online gitu, jualannya online, menjual barang apapun itu secara online, main pakai kata-kata gitu, modal kata-kata untuk menjual barang-barang yang kita jual gitu. Nah kemarin saya sempat dikritik sama tim saya ya, Mas itu kok tulisannya
mentor laku kerasin dengan total 1.500 peserta gitu katanya. Kan sekarang udah 2.500 Mas, enggak 1.500 peserta lagi katanya. Nah, jadi ini saya ganti jadi 2.500 karena ternyata peserta di laku kerasin itu udah lebih dari 2.500 ya, ternyata Masya Allah banget nih, luar biasa. Apa namanya, kita dapat feedbacknya juga keren-keren banget ya, mereka yang ngerasain dampaknya, banyak mereka yang ngerasain perubahannya luar biasa. Nah, itu aja ya perkenalannya, nggak ada yang spesial juga dari saya ya. Tapi mudah-mudahan apa yang nanti saya bagikan, share dari pengalaman saya selama jualan dan ngebangun bisnis online nanti bisa teman-teman terapin di bisnis teman-teman masing-masing. Nah, ini prinsipnya nih ya. Prinsip oh ya, sebentar saya bikin ini dulu ya. Bikin biar terekam dulu ke YouTube sebentar. Hampir lupa nih, sorry ya. Saya record dulu ke YouTube sebentar ya, guys. YouTube. Oke, sambil menunggu proses. Oke, sip. Dah. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi itu ya pembahasan kita malam ini, yaitu tentang teknik soft selling yang bikin jualan makin laris. Jadi tadi udah saya jelasin soft selling itu apa. Soft selling itu cara jualan dengan cara terselubung, dengan cara yang halus, dan nggak terlihat jualan banget gitu. Karena kalau kita jualannya itu apa standar gitu kayak kebanyakan orang ya, apa yang membedakan kita dengan penjual lainnya gitu. Harapannya buat teman-teman yang sudah join malam ini nanti bisa lebih elegan lagi cara jualannya gitu. Elegan tapi justru itu bikin jualan malah makin laris. Nah, jadi saya punya prinsip nih, prinsip pasti. Nah, saya nyebutnya prinsip pasti, yaitu cara paling ampuh agar tidak ditolak calon pembeli adalah jangan pernah berjualan. Ya, jadi kalau teman-teman ini nggak mau atau banyak yang nanya gimana Mas Gio caranya jualan, caranya nawarin jualan agar nggak ditolak gitu, agar nggak di PHP-in, ya jangan jualan gitu. Karena kalau kita jualan, kita udah pasti akan mendapat penolakan. Nah, tapi itu bisa diminimalisir gitu. Dengan cara apa? Dengan cara soft selling ini, ya. Nah, kenapa soft selling? Ini, orang tidak suka dijualin, tapi mereka itu suka membeli apapun yang mereka inginkan atau butuhkan. Kebayang nggak sampai sini? Nih, pelan-pelan ya. Kenapa soft selling? Karena orang itu tidak suka dijualin, tapi mereka itu suka membeli apapun yang mereka inginkan atau butuhkan. Aneh ya? Aneh tapi nyata gitu. Ya, contoh gini. Kita buka sosial media, terus kita lihat ready, misalnya ready sepatu untuk apa, untuk pergi bekerja misalnya, atau ready gamis kekinian, warnanya yang ready ini gitu. Wah, udah jualan banget nih, skip gitu ya. Pelangsing berat badan turun 7 kilo, wah jualan banget nih gitu. Nah, itu cara-cara jualan yang hard selling biasanya sering di skip orang. Contoh yang paling nyata itu adalah ketika kita nonton TV tuh. Kalau kita nonton TV, terus lagi asik-asiknya acara yang kita tonton, terus muncul iklan, pasti langsung dipindah channelnya, di skip. Atau kita nonton YouTube nih, lagi asik nih, nah muncul iklan nih. Pasti kita nunggu
3, 2, 1 langsung kita skip, bener gak? Coba saya buka lagi chatnya. Saya pengen tanya, di sini siapa yang kalau nonton YouTube begitu muncul iklan langsung di skip? Atau ada yang nonton iklannya sampai habis? Saya banget. Jadi kebanyakan di skip apa ditonton sampai habis iklannya? Skip, langsung skip. Nah, itu kan fakta ya, berarti fakta data bahwa yang saya bilang ini itu realitanya gitu. Ternyata realitanya seperti itu gitu. Ketika kita jualan, itu sebenarnya orang itu nggak suka dijualin itu. Kenapa iklan yang ada di YouTube itu selalu di skip, nggak ditonton sampai selesai? Ya walaupun ada iklan yang ditonton sampai selesai. Kenapa? Ya karena iklannya mungkin bagus gitu. Iklannya beda, nggak kayak biasanya. Nah, maka kalau udah begini, maka bangun keinginan dan kebutuhannya melalui konten yang isinya bukan jualan mulu gitu. Jadi kalau kita pengen jualannya laris, yang jualan mulu, tapi buat konten yang bisa ngebangun, membangkitkan keinginan atau kebutuhan calon target market kita gitu. Itu kuncinya ya. Nah, ini saya punya contoh ya, saya ngambil random aja postingan di salah satu sosial media gitu. Ini adalah contoh postingan hard selling. Ini disclaimer dulu ya, saya bukan mau ngejudge atau menghakimi gitu. Enggak, karena ini enggak ada yang salah dari postingan ini. Benar gitu, dia jualannya ya benar. Namanya orang jualan yang ngasih tahu barangnya ready, jualannya apa gitu kan. Tapi yang pengen saya fokus di sini teman-teman, coba lihat. Ada yang like atau yang komen nggak? Ya bahkan satu pun nggak ada ya. Bahkan satu pun nggak ada yang like, apalagi yang komen gitu. Nah ini nggak salah, karena ini hanya mungkin cara mereka jualannya dengan cara hard selling gitu. Nah sekarang kita bandingkan dengan ini. Ini adalah salah satu klien yang kita coba bantu konsepin konten di sosial medianya. Salah satu alumni dari Laku Kerasin juga nih. Dan ini salah satu yang kita bantu untuk konsepin sosial medianya. Bisa dilihat ya teman-teman. Di bagian paling kiri ini adalah postingannya. Postingnya cermin, tapi ini teman-teman perhatikan copywritingnya atau captionnya. Ini nggak ada caption jualan sama sekali. Karena kita konsepnya pakai social proof. Jadi saya konsepin untuk pakai social proof. Ini saya samarin ya. Selain untuk menjaga privacy, juga karena ini kebetulan kita buka untuk umum Zoom-nya. Jadi untuk menjaga privacy klien kita tutupin. Kalau khusus untuk peserta Laku Kerasin biasanya kita buka-bukaan, biasanya kita belak-belakan. Nah, ini yang perlu teman-teman fokus pada captionnya. Awalnya polos jadi cantik. Jadi awalnya tuh dinding kosong dan polos. Di sisi ruangan ini pun terbatas dan terlihat monoton. Maka biar terkesan ruangannya lebih luas, dipasang cermin deh. Dan biar makin indah, dipasang cermin ornamen laser cut. Dan gini hasilnya. Nah ini bentuknya video karena kita bikin di Reels. Menurut Bunda, cakep nggak kalau pakai cermin ornamen seperti ini? Tahu nggak? Alhasil, ini ditonton oleh 11 ribuan orang, yang nge-like ratusan, dan yang komen ada 64 orang. Dan kebanyakan mereka itu komen nanyain harga. Kebayang nggak? Padahal kita nggak ada tuh. Silahkan di order ya sis, silahkan di order ya bun, kaca cerminnya ready loh, ini bagus banget gitu. Nggak ada kata seperti itu. Tapi hasilnya apa coba? Dari 64 orang yang komen itu mayoritas kebanyakan mereka komen nanyain harga. Kacanya cantik, harganya berapa kak? Harga berapa kak? Kak boleh tahu harganya? Nah ini ya ada 11.000 ditonton, 11.000 kali ditonton, 200-an yang like, 64 orang yang komen, dan banyak yang share dan save.
Nah, sekarang siapa yang mau kalau postingannya itu bisa sekeren dan seramai ini? Coba komen. Siapa yang mau? Komen, mau mas, gitu. Yang pengen kalau bikin postingan itu sekeren ini, gitu. Nggak jualan, tapi malah yang nanya itu banyak, gitu. Nah, ini salah satu ilmu yang akan saya share malam ini yang sudah saya terapin di bisnis saya juga, saya terapin juga nih untuk beberapa bisnis yang klien kita yang kita bantu konsepin gitu. Nah, ternyata kalau memang itu pola, ternyata alhamdulillah berhasil juga gitu. Kalau mau banget mas, oke. Nah, izin saya tutup lagi chatnya ya. Nah, jadi ada 3 jenis soft selling gitu, yaitu ada covert selling, ada yang namanya storytelling, ada sharing selling. Sharing selling itu ya kontennya itu sharing baru selling gitu. Nah, kalau covert selling ini jualan dengan cara terselubung, halus banget gitu. Nah, kalau storytelling ini jualan yang dikemas dalam bentuk cerita. Kita nggak akan bahas ketiga-tiganya karena waktunya terbatas, nggak akan cukup juga. Jadi kita malam ini akan fokus untuk bahas cover selling dan storytelling. Nah, saya juga nggak sendiri pastinya malam ini. Saya ada my partner sekaligus guru saya nih, nanti akan sharing juga nih ya tentang pembahasan yang bakal kita sampaikan malam ini. Nah, saya akan jelasin ya tentang covert selling. Jadi seperti tadi ya yang udah disebutin di awal, covert selling itu adalah jualan terselubung. Jadi jualan tapi tanpa ada kata jualan sama sekali. Tapi itu bisa ngasilin closing. Tapi itu bikin orang tuh jadi pengen, jadi tertarik dan akhirnya jadi beli gitu. Nah, itu salah satu kerennya dari teknik ini. Nah, salah satu kunciannya yang paling paling sering banget dipakai untuk praktek teknik cover selling ini adalah dengan cara memanfaatkan efek social proof. Social proof itu apa? Social proof itu ada macam-macam bentuknya. Ada testimoni, bukti orderan, aktivitas toko, pengerjaan project, itu social proof namanya. Jadi bukti sosial ya, bukti sosial. Ini efeknya kalau kita sering pakai ini efeknya luar biasa banget. Nah, ini paling cocok kalau kita pakai untuk mempraktekkan teknik cover selling tadi, seperti yang tadi studi kasus yang saya kasih lihat ya. Tanpa kita ngasih kata-kata jualan, tapi ternyata malah postingannya bisa naik dan seramai itu dan banyak yang malah nanya harga. Nah, testimoni itu bisa berupa kepuasan pelanggan, success story, review, gitu-gitu ya. Pokoknya yang hubungannya dengan testimoni, kepuasan dari pelanggan. Terus bukti orderan. Nah, bukti orderan ini kayak misalnya bukti kalau kita habis closing nih, atau kita dapat jumlah orderan yang banyak, atau kita lagi melakukan pengiriman, atau siapa aja nih yang udah beli, mungkin ada artis yang beli produk kita, atau ada banyak orang, siapa yang udah beli, siapa aja, seberapa banyak orang yang udah beli produk kita. Ini jadi social proof. Terus aktivitas toko itu kayak apa? Kayak misalnya packing orderan, kunjungan pembeli, misalnya kalau kita punya offline store ya, orang datang ke toko kita videoin gitu ya, kita share gitu. Itu secara nggak langsung membangun persepsi bahwa wah toko ini ramai banget ya gitu. Tiap hari yang datang ada aja gitu. Proses produksi misalnya kita jualan makanan, nah kita kasih lihat tuh cara bikin makanannya tuh higienis apa sih gitu. Cara pembuatannya gitu ya, menggunakan alat-alat yang khusus mungkin tertentu. Nah, itu bisa kita tunjukkan jadi sebuah konten cover selling nantinya yang secara nggak langsung itu membangun ketertarikan calon pembeli kita. Terus pengerjaan project, progres saat pengerjaan project misalnya ya. Kalau ini cocok untuk yang bisnisnya jasa.
Jadi misalnya jasa apa nih? Desain. Nah, kita lagi ngerjain project desain punya siapa misalnya. Itu bisa kita dokumentasikan, kita jadikan konten. Wah, Masya Allah lagi ngerjain project yang besar banget misalnya. Nggak nyangka bisa ngerjain project sebesar ini gitu. Wah, tunjukin fotonya kita lagi ngerjain project. Hasil pengerjaan misalnya, alhamdulillah akhirnya setelah diestimasi 2 minggu baru selesai, ternyata malah selesai cuma 1 minggu dan hasilnya alhamdulillah gitu, dilihatin hasilnya gitu. Saat melayani atau menangani customer, kayak misalnya kita jasa konsultan atau kita dokter atau apa gitu ya. Nah, ini bisa dijadiin konten, atau kita lagi ngelayanin customer nih misalnya di toko offline gitu. Itu bisa kita dokumentasikan cara kita ngelayanin mereka, seberapa ramah kita gitu. Ini kan bisa diangkat gitu. Nah, itu secara nggak langsung akan membangun ketertarikan. Walaupun kita nggak belak-belakan banget mempromosikan bahwa ini loh pelayanan kita baik banget. Nah, nggak perlu kayak gitu dengan cara cover selling ini. Jadi kuncinya kalau teman-teman pengen nggak pengen kehabisan ide untuk membuat postingan cover selling ini, coba dari sekarang dilihat lagi tuh testimoni apa nih yang udah ada, coba di posting, dijadiin konten. Terus bukti orderan, kalau kita closing atau kita dapat orderan yang lumayan banyak, atau kita ngelakuin pengiriman, misalnya lagi proses pengiriman ada kurir datang, nah coba itu kayak gitu-gitu itu didokumentasikan, dijadiin bahan konten gitu loh. Siapa aja yang udah beli, alhamdulillah banget hari ini ada Bu Ani, Bu Ida, Bu siapa gitu pada order kuenya misalnya gitu. Nah, itu bisa dijadiin konten gitu. Jadi di tracking tuh aktivitas seharian, aktivitas toko kita, aktivitas jualan kita, itu semua bisa jadi bahan konten untuk bahan cover selling yang tujuannya itu untuk membangun trust, untuk membangun minat, keinginan dari calon pembeli kita, trust tadi ya, membuat orang itu jadi makin yakin gitu terhadap kita. Nah, ini saya udah buatin contoh-contohnya nih. Nah, contohnya gimana nih biar postingan kita itu cover tapi menghasilkan nih. Contohnya misalnya kita punya testimoni orang yang habis beli produk kita, wajahnya jadi glowing. Kita bisa bikin ya testimoninya, di capture, terus kita bikin captionnya. Gak nyangka gara-gara rutin pakai skincare yang laris itu, hasilnya jadi glowing gini, padahal belum ada sebulan makainya. Udah gitu aja. Coba praktekin ya, teman-teman, praktekin, cari itu testimoni yang pernah ada, yang udah pernah didapat sebelumnya, coba di posting lalu bikin caption kurang lebih seperti ini, tinggal sesuaikan aja gitu. Nah, kenapa saya pakai kata yang laris itu gitu? Karena salah satu kuncian dalam kita membuat cover selling, postingan cover selling, konten cover selling itu sebisa mungkin itu apa ya? Informasinya itu nggak utuh gitu, ngegantung. Jadi bikin orang tuh penasaran, skincare yang laris itu tuh yang mana sih gitu. Nah, biasanya orang tuh penasaran, emang skincare apa Mbak gitu, emang skincare apa sis gitu. Nah, itu emang tujuan dari cover selling gitu. Jadi informasinya nggak lengkap, banyak menggunakan kalimat ini itu ya, itu kunciannya. Gak nyangka gara-gara rutin pakai skincare yang laris itu, hasilnya jadi glowing gini, padahal belum ada sebulan makanya. Nah, ini kan sebenarnya kita mau bilang bahwa produk kita itu bagus banget, gak nyampe sebulan aja hasilnya udah kelihatan gitu. Tapi kita kemas dengan bahasa cover selling itu lebih elegan, dan itu jauh bisa lebih ningkatin trust orang gitu. Meningkatkan orang itu, membuat orang itu jadi lebih yakin. Nah, contohnya lagi, Masya Allah ya, Masya Allah yang chat yang masuk nanyain hijab ini sampai bikin jempol keriting. Kayaknya karena modelnya yang kekinian dan kombinasi warnanya yang pas banget, jadi bikin pada mupeng liatnya gitu. Nah, posting tuh apa, foto hijabnya gitu, atau posting screenshot bukti orang pada ngechat. Nah, ini kadang di sini orang nggak pede, Mas
Terus kalau saya yang ngechat itu emang belum sebanyak itu gimana gitu. Nah, salah satu tadi yang pertama kuncian dari covered selling adalah menggunakan kalimat yang bikin orang penasaran. Kalimatnya itu biasanya menggunakan kalimat ini atau itu gitu. Informasinya nggak lengkap. Nah, yang kedua menggunakan kalimat ambigu, jempol keriting gitu. Jempol keriting kan bukan berarti apa ya, orang mempersepsikan mungkin kalau jempol kita sampai keriting berarti karena saking banyaknya ya. Padahal ya mau banyak apa enggak kita sah aja nyebut jempol keriting gitu ya. Karena mungkin emang jempolnya udah capek ngapain gitu kan. Nah ini walaupun chatnya nggak sebanyak itu juga bisa aja gitu pakai kalimat ini. Bukan berarti kita bohong juga gitu. Toh kita nggak bilang kalau chatnya ini ada ratusan gitu, padahal chatnya cuma satu dua, nah itu baru bohong namanya ya. Masya Allah, chat yang masuk nanya hijab ini sampai bikin jempol keriting. Nah ini kalimat ambigu jempol keriting itu kan maknanya bisa ganda ya, bisa macam-macam gitu. Entah itu karena chatnya yang banyak banget, atau emang jempolnya sendiri yang udah capek gitu ya, udah capek scrolling misalnya ya. Terus ada chat satu dua masuk jadi tambah capek gitu kan, bisa aja gitu. Nah, terus lanjutin tuh, kayaknya karena modelnya yang kekinian dan kombinasi warnanya yang pas banget, jadi bikin pada mupeng liatnya. Nah, kasih lihat tuh gambarnya. Orang kan, wah, berarti emang banyak banyak banget ya yang minat sama sama hijab ini gitu kan. Terus lagi, kata si mas yang habis beli baju koko, gambarnya nggak sesuai aslinya, karena aslinya lebih cakep. Duh, jadi baper aku diginiin sama customer. Nah, ini kan sebenarnya kita mau ngasih tahu kalau produk kita itu aslinya itu lebih cakep daripada yang digambar gitu. Tapi kita kemas dengan cover selling. Orang jadi kena tuh pesannya masuk. Karena kita nggak jualan banget dibanding misalnya sis, misalnya bro, nggak usah khawatir beli beli koko di Geostore karena udah dijamin barangnya itu kualitasnya bagus, pasti sesuai dengan yang difoto. Nah, itu kan otak kritis manusia itu akan mudah menepis tuh, menolak kalau dengan kata-kata yang jualan banget seperti itu. Tapi kalau dikemas dengan kayak begini ya, misalnya kita dapat testimoni dari customer, mereka bilang bahwa ternyata aslinya itu lebih bagus daripada yang digambar. Nah, itu capture aja testimoninya, kasih caption seperti ini gitu. Kata si mas yang habis beli baju koko, gambarnya nggak sesuai aslinya, karena aslinya lebih cakep ternyata gitu. Duh, jadi baper aku diginiin sama customer gitu. Orang perasaan, wah kayak kayak gimana emangnya gitu. Nah ini namanya cover selling. Gak ada kalimat jualan sama sekali, tapi bikin orang tuh penasaran dan tertarik. Lagi, gara-gara tadi posting parfum X, seharian ini packing-packing orderan sampai lupa makan. Nah ini kan aktivitas toko ya, aktivitas packing-packing kita dokumentasikan juga, jadi bahan bahan konten tuh, bahan cover selling. Gara-gara tadi posting parfum X, seharian ini packing-packing orderan sampai lupa makan. Dan ternyata yang pesen kebanyakan bapak-bapak katanya biar istrinya makin lengket. Nah ini kan menyampaikan pesan kalau parfum yang kita jual itu sebegitu hebatnya gitu sampai bikin istri itu lengket, pengen deket terus gitu, bisa memikat memikat hati istri gitu. Nah ini kita kemas dalam bentuk cover selling seperti ini gitu ya. Sampai sini udah mulai kebayang. Ini saya langsung kasih contoh-contohnya nih. Contoh-contohnya ya. Biar teman-teman tuh langsung kebayang gitu. Sudah mas? Oke, mantap. Jadi teman-teman coba banyakin postingan yang modelnya kayak begitu-begitu gitu. Cek lagi aktivitas selama teman-teman jualan, aktivitasnya tuh apa aja. Nanti coba dicari, digali, mana nih yang bisa kita angkat jadi cover selling. Nah, tentu nih kalau kalau di program Laku Kerasin yang kayak begini-begini kita langsung suruh praktek tuh, praktek gitu ya.
Kalau teman-teman yang udah join di Laku Kurasin pasti tahu, pasti ngerasa ya, kalau udah materi kayak gini pasti langsung kita suruh praktek, suruh posting, langsung kita cek tuh satu-satu nih. Nah, udah benar atau belum, udah bagus atau belum gitu. Nah, itu aktivitas sehari-hari kita kalau selama proses mentoring. Biasanya kayak gitu. Jadi emang kita bina ya, nggak hanya sekedar diajarin doang gitu. Nah, contoh lagi nih, pasti akibat nonton video yang paling nampol itu, makanya begitu dipraktekin efeknya langsung keren kayak gini, padahal baru banget join di program Laku Kerasin. Nah, jebret, posting testimoni orang yang baru join tapi impactnya luar biasa gitu. Meskipun kesulitan, ini testimoni asli ya, gitu. Testimoni asli salah satu peserta Laku Kerasin yang baru nonton 2 atau 3 video katanya, tapi efeknya langsung kerasa gitu. Masya Allah banget. Meskipun kesulitan ngumpulin tugas, tapi saya praktekin dulu ilmu-ilmunya. Dan menurut saya ngaruh banget dan relate sama yang saya butuhin. Saat ini saya OTW closing 5.000 piece penjualan dari satu jenis produk. Masih 50% dari target profit 70 juta. Nah, ini kan keren banget ya. Nah, ini kayak gini nih, cara penerapannya bisa bikin caption kayak gini. Pasti akibat nonton video yang paling nampol itu tuh. Makanya begitu dipraktekin, efeknya langsung keren kayak gini, padahal baru banget join di program Laku Kerasin. Ini contoh postingan yang convert selling juga. Alhamdulillah jadi lebih paham, alhamdulillah. Nah, pantangan convert selling apa? Tadi aturannya udah saya kasih tahu ya, pola-polanya, yaitu banyak menggunakan kalimat yang bikin penasaran. Yang kedua itu menggunakan kalimat yang bermakna ganda atau ambigu ya. Terus kemudian larangannya apa nih yang nggak boleh kita pakai kalau kita mau praktekin teknik convert selling ini? Jangan ada yang namanya penawaran ya offer gitu. Kalau untuk teman-teman yang join malam ini di Laku Kerasin akan dapat bonus materi buyer persona dan cara nentuin target market. Silakan join sekarang di Laku Kerasin. Nah, itu offer namanya. Nah, di dalam convert selling nggak boleh ada kayak gitu. Khusus untuk yang order hari ini akan dapat gratis ongkir seluruh Indonesia. Nah, itu ada offer, itu udah bukan convert selling lagi gitu. Terus nggak boleh emang posting kayak gitu? Ya boleh gitu, boleh banget. Tapi kalau kita konteksnya ngomongin postingan convert selling, kalau udah kayak gitu namanya itu udah bukan convert selling lagi gitu. Terus jangan ada ajakan atau perintah. Ajakan apa? Ajakan untuk beli, perintah untuk beli, perintah untuk order, perintah untuk chat, perintah untuk komen, nggak ada dalam kamus convert selling. Terus tidak ada harga, nggak nyantumin harga gitu. Biar orang makin penasaran. Tidak mencantumkan nomor HP atau nomor telepon. Kalaupun mau mencantumkan, cantumkan dengan cara terselubung. Misalnya nih, kemarin kaget ada yang ngecat saya di nomor ini, terus bilang, makasih banget ya mas, gara-gara ikut join di Laku Kerasin, seminggu kemarin saya closing 60 juta. Nah, itu kan mencantumkan nomor, tapi dikemas secara terselubung gitu. Ya, beda lagi kalau mau order, silahkan chat ke nomor ini. Nah, itu nggak boleh tuh. Kebayang kan? Jadi boleh mencantumkan nomor, tapi dikemas dengan kalimat. Alhamdulillah baru gabung Laku Kerasin, ilmunya Masya Allah banget. 5 tahun bangun usaha baru sadar sekarang kesalahannya. Dari salah satu member Laku Kerasin nih, Mbak Elvi Anita. Kasih ya Mbak feedback positifnya, Masya Allah. Semoga makin laku keras jualannya ya Mbak ya. Nah, itu bagian tentang convert selling nih. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa teknik soft selling itu banyak macamnya. Bisa kita kemas dengan gaya convert selling maupun dengan cara storytelling. Nah, bagian storytelling ini ada ahlinya nih yang akan menyampaikan langsung praktisi storytellingnya, dan beliau juga penulis buku Storytelling for Newbie. Nanti akan disampaikan langsung oleh
Mas Ibrahim Dewi Santoso mungkin udah ready. Coba saya jadiin co-host dulu ya, lupa tadi. Nah, beliau sudah ready. Oke, cek. Oke, monggo silahkan Mas Bro. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini judulnya saya sebenarnya ditagih ya, dipaksa buat sharing. Karena biasanya kan Coach Gio aja nih yang sharing buat teman-teman di Laku Kerasin maupun di teman-teman yang secara umum ya ikut Zoominar Laku Kerasin. Karena Masya Allahnya kita memang seringnya sharingnya di member Laku Kerasin, tapi alhamdulillah di hari-hari tertentu kita bisa menyempatkan diri untuk sharing ke teman-teman semua. Oke, baik, jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Gio ya, kalau saya akan sharing terkait tentang storytelling iklan dengan bercerita. Mungkin yang belum kenal saya, belum tahu saya, alhamdulillah sebelumnya saya pernah menulis sebuah buku ya, Storytelling for Newbie di tahun 2019 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah langsung habis, ludes. Dan memang karena satu dan lain hal kita belum cetak lagi, walaupun memang sudah ada rencana untuk cetak. Tapi syarat untuk mau cetak lagi kita perlu ada pembaruan, jadi biar fresh gitu bukunya. Ya, tapi karena kesibukan dan lain-lain gitu ya, saya belum bisa nulis lagi, belum bisa nyetak buku lagi. Nah, kalau untuk keseharian kesibukan saya sebenarnya untuk saat ini saya amanahnya sebagai CEO di Laku Kerasin Indonesia ya, dan Laku Kerasin ini salah satu departemen bisnis ya dari Laku Keras Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang udah gabung member Laku Kerasin mungkin udah pernah nyimak saya sharing di dalam Laku Kerasin, cuman memang hanya beberapa materi yang insya Allah nanti kedepannya kita akan sharing bareng buat member Laku Kerasin. Oke, ya ini teman-teman, ini buku saya tentang storytelling for newbie. Jadi alhamdulillah buku ini ditulis karena kegelisahan saya ya, dan juga partner menulis saya Mas Afik ya. Karena kita memandang bahwasannya nih di UMKM Indonesia ini kayaknya belum ada buku storytelling yang memang secara bacaannya itu mudah dipraktekkan, jadi praktis kayak gitu. Akhirnya kita menulislah buku Storytelling for Newbie. Nah, di malam ini saya mungkin nggak akan bahas seluruh isi buku, tapi saya akan bahas ya beberapa bagian aja, ya beberapa bagian di buku ini yang mudah-mudahan bisa teman-teman praktekkan dan bisa teman-teman ambil pelajarannya, bisa membuat penjualan teman-teman laris manis ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya akan menjawab dulu pertanyaan kenapa storytelling. Tadi pertama di awal Mas Gio udah jelasin tentang kenapa soft selling ya, ada beberapa alasan. Ini secara spesifik saya akan jelaskan kenapa kita ya sebagai bisnis atau sebagai penjual, apalagi pedagang online, perlu menggunakan storytelling sebagai ya salah satu teknik berjualan kita gitu ya. Nah, yang pertama adalah karena cerita itu menarik. Cerita itu menarik. Ya ini mudahnya coba emak-emak gitu ya ketika lagi belanja sayur gitu kan. Kalau misalnya ada emak-emak lain yang bilang, jeng, aku punya cerita nih, tahu gak? Nah, itu kan pasti udah bikin penasaran gitu, udah bikin nih cerita apa gitu ya. Itu sesuatu hal yang menarik yang perlu didengar gitu. Dan apapun itu biasanya kalau kita misalnya ya nonton video gitu ya, nonton apapun itu, baca tulisan, kalau tulisan itu mengandung cerita ya, misalnya aduh mau cerita nih pengalaman yang luar biasa banget hari ini, nah itu kan biasanya bikin orang akhirnya kepo, penasaran ya, ini mau cerita apa gitu, akhirnya dia baca gitu. Ini seperti quote Kang Dewa ya, diceritain itu asik, dijualin itu berisik. Jadi
ketika cerita itu menarik, nah gimana caranya kalau misalnya dalam jualan itu kita bungkus dalam bentuk sebuah cerita, sehingga jualan itu ya atau cerita kita ini ya menarik dibaca, menarik orang untuk berinteraksi, baik itu like, comment, dan share. Tapi juga ada sisi jualannya, biar dia diselip-selipin gitu ya. Inilah tugasnya storytelling. Nah ini contohnya gitu ya. Contoh hard selling tadi Mas Gio udah jelasin juga contoh beda soft selling dan hard selling. Ini contohnya hard selling ketika jualan jilbab gitu ya. Yuk borong segera. Jilbab kuning yang murah meriah, bahannya adem, dijamin sekali pakai langsung nyaman. Order ke merek jilbab.com. Ya ini gambarnya ya. Ini modelnya KKI. Ini hanya fiksi gitu ya. Ini dia nggak beneran jualan jilbab. Nah, ini yang hard selling contohnya kayak gini teman-teman. Terus kalau misalnya dalam bentuk soft selling atau dalam bentuk cerita itu kayak gimana? Nah bisa kayak gini. Sebenarnya dia sama, tapi dia dalam bentuk cerita. Duh kaget banget hari ini ceritanya saya lagi bengong di teras rumah, tiba-tiba HP bunyi ada notifikasi WA. Pas saya buka ada chat yang begini, Surti kamu jahat. Duh kenapa nih saya deg-degan. Dia ini salah satu customer yang beli jilbab kemarin. Kamu jahat, kenapa nggak dari dulu jualin jilbab ini? Bagus banget, aku suka, hehehe, makasih ya. Saya narik napas panjang, ternyata dia puas sama jilbabnya. Alhamdulillah, senang banget lihat customer puas setelah pakai merek jilbab.com ini. Wajar sih, karena memang enak banget dipakai dan adem banget. Udah gitu harganya terjangkau lagi. Bersyukur banget bisa jadi salah satu resellernya, bisa bantu banyak muslim. Alhamdulillah. Nah ini bagian contoh storytelling ya. Tadi versi hard sellingnya yang storytelling seperti ini ya. Walaupun di sini juga ada unsur cover selling ya tadi yang dibilang Mas Gio, cover selling itu kan kita tidak boleh mengarahkan. Di sini hanya menyepil ya, hanya cuma naruh link aja gitu, hanya mention doang merek jilbab.com, tapi nggak ada ajakan untuk berjualan, untuk beli gitu ya. Ini contoh storytelling dibandingkan dengan hard selling. Nah simpulannya ya tentu ya teman-teman, storytelling itu lebih menarik dibaca daripada hard selling. Ya, bayangin kalau misalnya di awal-awal kita ada tulisan gitu, misalnya bikin status WA gitu ya, awalnya kayak gitu, waduh, atau oh kaget banget hari ini gitu kan. Itu kan bahasa-bahasa atau kalimat yang menunjukkan awal dari cerita gitu ya. Nah, lalu alasan kedua kenapa storytelling, cerita itu bisa menyentuh hati. Ya. Cerita adalah cara yang paling powerful untuk menyentuh hati pelanggan. Ini ada sebuah quote. Bahwasannya dengan cerita, ya terkadang kita itu bisa mengalir gitu. Kita bisa memahami, oh iya juga ya gitu. Misalnya contoh teman-teman mungkin sering banget nonton iklan Thailand ya, iklan Thailand yang sedih-sedih gitu ya. Itu kan ketika kita lihat iklannya awalnya mungkin kita pengen penasaran nonton apa, terus akhirnya sedih ke bawah gitu, dan itu sebenarnya mereka adalah iklan produk, tapi produknya itu ya mungkin ya cuman apa namanya di bagian akhir gitu logo gitu. Tapi yang hebatnya adalah viral ya, cerita itu viral gitu, cerita viral, dan sehingga itu pastinya menambah awareness dari brand tersebut gitu. Nah ini ya, ini alasan kedua, cerita bisa menyentuh hati. Lalu alasan ketiga, ini cerita bisa merubah seseorang. Ya. Nah nih, orang yang mendengar cerita mengeluarkan hormon oksitosin yang membuat seseorang merasakan empati. Ya, karena terkadang gini teman-teman, bisa jadi ya orang beli produk itu bukan karena dia lagi butuh banget sama produknya gitu ya. Tapi bisa jadi karena dia terbawa karena ketika melihat apa namanya iklannya gitu, dia mau cek iklannya, dia tersentuh hatinya ya, akhirnya dia beli gitu. Dan inilah hal-hal yang mungkin kita nggak banyak tahu bahwasannya memang dalam bentuk promosi ya, apalagi dalam storytelling, itu bisa benar-benar mempengaruhi seseorang dalam keputusannya untuk membeli sebuah produk gitu ya. Oke. Lalu ya oke, lanjut. Jadi apa itu storytelling? Ya, storytelling ini mudahnya adalah teknik menulis atau berjualan dengan cara bercerita. Sebenarnya artian dari storytelling ya, secara general gitu, secara umum itu adalah teknik bercerita. Ya, storytelling itu sebenarnya teknik bercerita. Orang berdongeng itu dengan ya mereka biasanya storytelling gitu. Orang presentasi ya di depan orang banyak itu mereka juga bisa pakai storytelling. Tapi storytelling yang dimaksud di sini yang saya jelaskan malam ini adalah
tentang teknik menulis atau berjualan dengan cara bercerita. Nah, menulis ini bisa jadi dengan menulis dan juga dalam bentuk video juga bisa. Nanti saya akan share contoh video storytelling yang kita buat, yang dibuat oleh teman-teman kreatif di Laku Keras Indonesia juga. Nanti saya akan contohkan ini. Oke, nah ini saya akan share terkait tips dalam membuat iklan storytelling ya teman-teman. Nah ini ada 4 poin ya, sebenarnya poin intinya ya, walaupun sebenarnya aslinya ya banyak gitu ya, aslinya banyak, dan saya yakin ada banyak di luar sana yang orang-orang yang juga paham tentang storytelling gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengetahui target marketnya. Ya, ini udah jelas banget ya, dalam buat storytelling atau copywriting, ini kita perlu banget mengetahui target market kita nih siapa ya, sehingga kita bisa menyocokkan ya cerita kita dengan target market kita. Contohnya misalnya saya jualan produk madu anak ya, ini ada nama produk Frutabi gitu ya. Ini ada produk Frutabi namanya. Ini madu ekstrak buah sayur ya untuk anak, walaupun untuk dewasa juga bisa. Tapi ketika anak-anak minum ini efeknya alhamdulillah cepat banget. Yang nafsu makannya tadi misal susah makan, ini nafsu makan langsung meningkat. Tentunya manfaat juga nggak hanya itu, manfaatnya juga untuk kecerdasan otak anak itu juga dapat banget Frutabi. Nah, Frutabi ini targetnya adalah ya sebenarnya emak-emak gitu ya, emak-emak gitu. Jadi dan dalam bikin storytelling Frutabi berarti harus kita menyasar apa yang bikin menarik emak-emak. Ya, salah satunya adalah misalnya kita bikin storytelling tentang bagaimana sedihnya orang tua yang anaknya kena gizi buruk atau stunting misalnya. Itu bisa dibuat tuh storytellingnya, bisa kita ceritain datanya Indonesia itu seperti apa, kita bisa kasih tahu ceritain tentang bagaimana salah satu sedihnya seorang ibu yang memang anaknya kekurangan gizi dan segala macam gitu ya, dan yang lain ya. Dan ketika cerita itu bisa jadi bisa menyasar para bunda gitu, para mama yang bisa menyentuh hati mereka. Atau misalnya kita bisa ceritain tentang bagaimana kasih sayang seorang ibu pada anaknya gitu. Terus di akhir-akhir ya diselipin lah minuman Frutabi. Nah, jadi itu harus sesuaikan dengan target marketnya. Karena kalau misalnya kita ngomongin cerita tentang yang disukain bapak-bapak gitu ya, tapi itu produk anak, itu kayaknya agak kurang masuk gitu. Karena kan biasanya idealnya adalah mama yang perhatian banget sama produk untuk anaknya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memahami value produknya. Nah, ini juga kita harus tahu value produk kita ini apa. Ya, value produk ini artinya ya manfaatnya ya, manfaat, keunggulan produk kita. Ya, keunggulan produk kita ini apa gitu ya, manfaat produk kita ini apa yang bisa bikin orang langsung benar-benar tertarik dengan produk kita, itu perlu kita jadikan dalam atau kita masukkan dalam storytelling gitu ya. Supaya apa ya? Supaya orang yang baca ya, ketika baca dan dia menyinggung, dia baca tentang value produknya, dia langsung tertarik gitu ya, langsung wah iya benar juga nih, ini kan manfaatnya kayak gitu. Nah, contohnya misalnya Frutabi ini misalnya bisa jadi bikin cerita gini, saya misalnya, Masya Allah saya terharu banget melihat grup distributor akhir-akhir ini. Kenapa? Karena saya sering banget baca testimoni yang dimana para mama ini bahagia banget gitu. Kenapa bahagia? Karena Frutabi produk yang baru ini ternyata banyak bikin anak-anak mereka itu nafsu makannya dilahap. Yang tadinya disuruh makan lari-larian, yang tadinya disuruh makan ogah-ogahan, apalagi anaknya susah makan sayur, yang setiap bulannya, setiap tahunnya itu tubuhnya atau badannya terus turun berat badannya. Masya Allahnya banyak ibu yang terharu ketika didapat produk ini, ketika diminum, anaknya jadi ketagihan dan makannya lahap, dan sering berjalan waktu berat badannya bertambah. Alhamdulillah, Masya Allah banget ya, wajar ya, karena memang di Frutabi ini mengandung bla 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 bla. Ya, itu kan bisa jadi bagian dalam bentuk cerita. Ya kita sebenarnya kayak curhat aja gitu ya di medsos, ya, ceritain gitu ya. Tapi yang jelas cerita itu ada value produknya, menceritakan value produknya. Walaupun bisa jadi orang itu baca ya karena dia pengen tahu aja nih, kenapa sih nih mama ini pusing, kenapa sih mama ini bahagia gitu. Ya teman-teman, jadi memang ini yang poin kedua adalah memahami value produknya supaya
cerita itu bisa dapat ke target pasar kita. Lalu poin ketiga adalah menemukan ide cerita. Ya. Nah, jadi memang perlu kita tahu nih ide cerita kita nih apa aja gitu ya, biar kita kebayang harus nulis apa. Lalu yang keempat, menyambungkan cerita dan produk yang dijual. Oke, ini saya lanjut lagi ke, nah ini ya, ide cerita ini apa aja sih? Jadi ada beberapa poin ya teman-teman, ya ide cerita yang bisa teman-teman tulis di media sosial masing-masing ya, bisa di WA Story juga gitu ya. WA Story itu bentuknya mungkin slide plus slide gitu ya, teman-teman bikin cerita pelan-pelan gitu kan. Dan juga kalau di Facebook ya bikin di status gitu ya. Di IG juga bisa di feed atau di IG Story gitu. Ini pertama adalah pengalaman pribadi yang menarik. Ya udah ceritain aja dulu ya. Jadi biasanya teman-teman kalau kita mau bikin storytelling gitu ya, orang yang belum terbiasa itu pasti akan bingung mau cerita apa. Nah, PR-nya adalah kalau dari saya pribadi, mending udah apapun yang kepikiran ceritain, mungkin ceritain aja. Jadi ada pengalaman pribadi, udah ceritain aja dulu. Nggak usah niat jualan dulu deh. Nanti cerita berbagi manfaat, berbagi value ke teman-teman di sosmednya. Nanti cerita aja dulu. Nanti lama-lama kita akan kebayang dan tahu oh gimana cara nyempil-nyempilin. Lalu yang kedua, ini pengalaman orang lain yang menarik. Ya, ini juga bisa jadi ide cerita. Ya misalnya cerita siapa, dengar gitu kan, saudara, teman, itu bisa jadi cerita. Cerita perjalanan bisnis yang kita bangun. Nah, ini latar belakangnya. Ya, kalau nggak salah di TikTok tuh sering banget ya ada cerita kayak gini. Aku dulunya kayak gini, sekarang setelah berjuang bla 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 bla, akhirnya bisa punya mobil 5 lah segala macam gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya storytelling, ya. Sharing-sharing di TikTok yang viral itu kan sebenarnya storytelling. Ya, saya juga punya TikTok yang view-nya juga udah ratusan ribu gitu ya, ada puluhan ribu. Jadi itu memang storytelling isinya. Ya cerita tentang kisah ada bapak-bapak ya, ini dia dia suka dia lewat ke rumah terus dia dia nanyain ini saya mau dapat duit teman saya bantuin deh rapihin halamannya gitu. Itu saya ceritain di TikTok juga. Teman bisa cek TikTok saya, ya searching aja lah Ibrahim Dwi Santoso, itu ada postingan. Itu kan sebenarnya storytelling, ya. Yang nggak apa-apa, yang penting kita berbagi dulu. Nanti terkait produknya bisa kita sempilin tengah-tengah atau bisa kita sempilin postingan lain. Yang penting kita bikin awareness akun kita bagus. Lalu selanjutnya, ini juga ada cerita menarik produk yang kita buat. Nah ini mungkin behind produknya itu seperti apa. Ini contohnya kalau Frutabi ini bisa juga dalam unsur cerita yang kita juga bikin postingan juga oleh tim yang disebar ke member ya, tentang bagaimana Frutabi ini memang memiliki kandungan nanoteknologi. Nanoteknologi itu apa ya? Jadi intinya nanoteknologi adalah ya teknologi membuat ekstrak si Frutabi ini bisa lebih cepat diserap dalam tubuh gitu. Jadi nanoteknologi nantinya membuat ekstrak itu di ukuran nano kecil gitu ya. Dan ketika diminum itu bisa lebih mudah serap ke dalam tubuh. Itu adalah story di belakang produknya yang kita bisa bangun juga. Lalu ke yang selanjutnya, yang kelima, cerita customer yang menarik. Ini juga cerita testimoni gitu ya, testimoni produk gitu ya. Nah contohnya misalnya kayak di Laku Kerasin, di feed IG kita juga beberapa kali, saya juga minta tolong ke tim, bikinnya diceritain aja tentang member Laku Kerasin yang udah sukses, yang udah dapat impact dari Laku Kerasin. Itu juga bagian dari storytelling gitu. Bentuknya di feed IG betul ditulis. Lalu selanjutnya ada cerita curhat sesuai kondisi hati. Nanti juga bisa juga gitu ya. Kondisi curhat ya, curhat apa gitu kan, mau cerita kayak udah gue pengen ungkapin aja deh gitu kan. Itu nggak apa-apa, itu bagian dari ide cerita. Cerita tentang yang lagi rame di sosial media juga bisa teman-teman ibaratnya apa ya, mengomentari gitu ya, ceritakan dengan sudut pandang kalian itu seperti apa terkait kasus yang ada gitu kan. Bisa juga disambung dengan produk ya. Tapi intinya yang penting punya ide cerita dulu. Atau cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ini sering gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat iklan-iklan video yang storytelling itu kan fiksi semua, gitu ya. Itu cerita fiksi yang ya tinggal mau arahnya kemana nih. Fiksi yang entertain, fiksi yang sedih, fiksi yang ngagetin, yang lucu, yang ada plot twist-nya gitu kan. Atau mau kayak gimana? Ya. Saya juga ada salah satu, nanti saya share juga contoh iklan video kita, storytelling kita yang fiksi yang kita buat. Kita buat aja ceritanya. Dan lain-lain. Jadi intinya ide cerita itu banyak teman-teman, banyak di mana aja saya yakin
Tapi mungkin yang bikin kita sulit itu kita belum melatihnya aja, belum terbiasa menulis ide yang ada pikiran terus dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk video dan lain-lain. Nah, ini menyambungkan cerita dan produk yang kita jual. Ya, jadi memang di storytelling ini perlu banget skill kita pintar-pintar menyambungkan produk yang kita jual dengan cerita yang kita tulis gitu ya. Pada dasarnya semua cerita bisa disambungkan dengan produk yang kita jual, asalkan kita buat jembatan. Ya, ini maksud jembatannya gimana? Nah, ini saya kasih contoh aja ya. Nah, saya mau cerita dulu teman-teman. Jadi saya pernah mengikuti sebuah seminar storytelling ya, cara bikin storytelling beriklan dengan cerita gitu ya. Saya pernah ikutan. Nah, salah satu tugas di seminar itu workshop lah ya, seminar workshop. Tugasnya, salah satu tugasnya itu adalah jadi di si pembicara ini naruh beberapa gambar di slide di layar itu dia tampilnya beberapa gambar. Nah, kita peserta itu disuruh nulis apa aja yang kepikiran ketika kita melihat salah satu gambar yang ada di depan. Bayang ya? Jadi kita disuruh tulis apa saja yang kita muncul, yang kita hadir di pikiran kita itu inspirasi untuk menulis. Jadi gambar apapun yang muncul di pikiran kita, itu kita tulis gitu. Misalnya ada gambar anak-anak, ada gambar rumah, ada gambar apa gitu. Nah, salah satunya adalah gambar nenek-nenek lagi buka laptop di sawah gitu. Setiap orang masih beda-beda karena ini bebas mau nulis apa aja gitu. Nah, ini jadi gambar nenek-nenek megang laptop disambungin jual batu bata. Nah, mungkin nggak teman-teman? Jadi mungkin nggak ada gambar nenek-nenek megang laptop terus disambungin jual batu bata. Nah, begini ceritanya. Jadi ketika awalnya si pembicara ini suruh, oke, tulis apapun yang di pikiran kalian yang muncul setelah kalian melihat salah satu gambar di slide. Gitu. Nah, saya pilihlah nih nenek-nenek ini. Terus saya kepikiran untuk menulis sebuah tulisan gitu ya. Sebentar. Ini saya share di Word aja ya, karena salah. Bentar ya guys. Nah, ini kelihatan kan ya? Oke, jadi ini tulisannya ya teman-teman. Ya tulisannya saya kasih judul melupakan orang tua gitu ya. Saya nggak tahu kenapa yang jelas ketika baca tulisan itu saya tulis judulnya melupakan orang tua. Pernah nyadar gak sih di zaman sekarang ini kita lebih senang internetan dibanding ngobrol SMS telepon teleponan sama orang tua? Pernah ngitung nggak di mana waktu kita lebih banyak dihabiskan ketika lagi berkomunikasi dengan orang tua atau ketika lagi asik internetan? Saya yakin kalaupun kamu menghitungnya pasti kamu bakalan sadar kalau selama ini kita lebih sering menghabiskan waktu untuk internetan dibandingkan ngobrol dengan kedua orang tua. Iya sih, kok tahu? Ya tahu karena saya juga mengalami. Kalau kamu juga mengalaminya, coba deh renungin sejenak. Bagaimana jika tiba-tiba orang tua pergi meninggalkan kita selama-lamanya, sedangkan selama ini kita tidak menghabiskan cukup waktu dengan mereka. Pasti nyesel banget kan? Kalau iya, segera introspeksi diri dan ubah kebiasaannya. Jangan sampai kita baru menyesal setelah orang tua kita tiada. Internetan boleh, tapi jangan sampai menyalahkan orang tua. Mumpung masih hidup, cintai dan berbakti kepada mereka dengan sepenuh hati. Berikan hadiah terbaik untuk mereka semampu kita. Kalau kamu sadar bahwa selama ini sempat melupakan orang tua dengan lebih sering internetan daripada ngobrol bareng orang tua, yuk segera tobat. Mumpung orang tua masih ada, manfaatkan untuk berbakti dengan sepenuhnya. Inilah tulisan yang saya buat ketika melihat gambar mak-mak tadi, nenek-nenek tadi buka laptop gitu ya. Nah, lalu di tengah-tengah workshop gitu ya. Nah, slide-nya nggak ada ya. Si pembicara ini bilang, oke,
Ini semuanya udah ditulis ya, udah menuliskan cerita sesuai yang dilihat di gambar di depan ya. Iya udah gitu kan. Itu semua udah, kita bilang udah semua. Terus si pembicara ini bilang gini, oke, setelah kalian tulis, silahkan sambungkan tulisan cerita kalian yang kalian tulis tadi dengan produk yang sudah ditentukan oleh kelompok masing-masing. Nah, jadi sebelumnya memang kita beberapa peserta itu berkelompok dan kita menentukan kita mau jual produk apa. Kita pilih di produk salah satu dari teman-teman kelompok kita gitu ya. Nah, sebelum ada tugas ini, kita udah nentuin bahwasannya kita sudah nentuin kelompok ini bahwasannya produk kita jual adalah produk batu bata. Jadi ada owner batu bata merah gitu kan. Itu adalah produk kita yang mau nggak mau itu kita harus sambungkan cerita yang tadi saya tulis dengan produk yang sudah dipilih sama kelompok saya tadi gitu ya, yaitu batu bata. Lalu gimana sih caranya menyambungkan si cinta tadi dengan batu bata? Nah, inilah pentingnya kita mampu menyambungkan cerita gitu ya. Nah, setelah cerita tadi ya, saya sambungkan seperti ini. Awalnya sama teman-teman ya, awalnya sama cerita selama ini bla 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 gitu kan. Nah, di sini tapi di tengah-tengah ini saya perpanjang lagi gitu. Jadi yang tadi yang dimaksud namanya jembatan. Nah, nih, mumpung orang tua masih ada, manfaatkan untuk berbakti dengan sepenuh hati. Berikan hadiah terbaik untuk mereka semampu kita. Nah, ini jadi berikan hadiah terbaik ya semampu kita. Ini adalah jembatan yang sekiranya bisa menyambung ke produk yang terjual. Misal kalau orang tua kita kelihatannya mau banget ibadah umroh, ya cari uang dan bayarin biaya umrohnya. Kalau mau membelikan orang tua mobil, cari mobil terbaik yang bisa digunakan orang tua kita dengan nyaman. Kalau mau belikan rumah, carilah rumah yang membuat kedua orang tua kita nyaman. Kalau beli rumah, jangan sampai asal beli aja. Perlu dicek juga kualitas bangunannya, salah satunya kualitas batu batanya, jangan batu bata biasa. Makanya ada batu bata yang lebih kuat dan lebih besar dari batu bata pada umumnya, namanya batu AJ Super. Nah, ini webnya gitu ya. Batu bata ini membuat rumah yang ditempati orang tua kamu nanti lebih kokoh dan pastinya lebih nyaman. Bla 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 ya, sampai selesai. Jadi ini adalah bagaimana cara kita menyambungkan dari cerita kadar ke produk kita. Nah, inilah seninya dari storytelling gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nanya, terus itu gimana kalau untuk apa namanya yang secara studi kasus benerannya gitu ya. Nah, ini saya menunjukin di di Facebook saya ya. Ini kelihatan kan ya? Ini tampilan Instagram. Nah, ini ada beberapa tulisan saya ya di Facebook, ini saya singkat aja. Ini misalnya nih teman-teman, ini luaskan niat dan agar luas manfaatnya. Mas, jujur di bisnis ini, di bisnis saya dulu nggak setenang ini. Ini saya ceritain tentang salah satu reseller nih, saya cerita gitu kan. Saya bikin cerita di sini, nah di tengah-tengahnya teman-teman, nah di sini saya selipkan link untuk berjualan ya di sini. Jadi ini efeknya adalah orang-orang mungkin akan fokus di ceritanya, tapi di tengah-tengah dia akan nemuin link jualan di sini. Yang kalau misal orang tertarik dan kepo, dia akan kepoin, akan mengklik ke link ini. Ini cerita dan ya alhamdulillah ya hasilnya lumayan, yang komennya sampai 1000-an gitu kan, yang like ratusan gitu. Ini salah satu cerita gitu ya. Ini selanjutnya nih ada, ini misalnya contoh dari BR juga ya. Saya cerita tentang BR Ways. Ya, jadi pengalaman saya di BR itu seperti apa dan segala macam. Ini saya ceritain ya poin-poinnya gitu kan. Tetap ya ada link buat jualannya gitu. Kita ngarahin di sini ya, kita cerita secara nggak langsung. Ini saya ngajak orang-orang untuk yuk join jadi reseller saya gitu. Ya ini di sini alhamdulillah share juga banyak, yang komen juga banyak. Jadi memang storytelling itu enaknya adalah ketika kita nulis, ya orang secara nggak karena mereka memang suka sama tulisannya gitu, ya mereka akan berinteraksi dengan tulisan itu. Walaupun mereka nggak nyadar bahwasannya di dalam tulisan itu ada jualannya juga gitu, ada unsur jualannya. Nah ini juga, ini saya cerita tentang pengalaman kelahiran anak saya gitu. Cuma di tengah-tengah saya ini dulu zamannya Kang Dewan nulis novel, misalnya nulis link di sini.
Tapi alhamdulillah yang komen banyak gitu kan, yang share juga banyak, ya banyak yang terharu sama ceritanya. Tapi orang-orang nggak fokus sama jualannya, tapi dia sama ceritanya. Tapi kalau misalnya dia udah baca sampai sini gitu kan, kalau misalnya dia kepo kan bisa jadi dia ngeklik dan dia beli. Dan masya Allah emang alhamdulillah orderan saya lumayan juga nih untuk novel Bidadari untuk Dewanya Kang Dewa waktu zaman dulu ya, ini 2017, ini lama banget. Ini juga nih contoh ya, ini cerita gitu kan, ini pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman kantor gitu kan, saya bikin cerita yang komen banyak. Padahal ini isinya ya benar tetap gitu ya, tetap ada isinya jualan di tengah-tengah. Ya caranya gimana tadi, menyambungkan gitu kan, menyambungkan antara cerita kita dengan apa yang kita jual gitu. Dan kita perlu ketemu jembatannya. Di sini ya awalnya tentang cerita mouse gitu kan, terus di sini saya sambungkan juga kan dalam menjalankan bisnis pun juga begitu. Kadang kita punya teman satu tim yang harus kita lengkapi kekurangannya dengan kelebihan kita demi mengejar visi yang sama. Jadi intinya ini kan satu mouse ini fungsinya ada yang bisa ngeklik tapi dia nggak bisa gerakin kursornya, ada yang dia bisa gerakin kursor tapi nggak bisa ngeklik gitu ya, terus digabung. Dan ini jadi hikmah dalam sebuah cerita. Intinya kalau misalnya kita memang nyari-nyari hikmah dalam cerita itu pasti ada aja teman-teman inspirasi. Nah ini terakhir, ini contoh video ya, video cerita yang teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, di sini ada The Merinding gitu kan, judulnya The Merinding. Ini ada teasernya gitu ya. Ini kita bikin teaser ala-ala gitu. Ya. Kamu di mana? Nah, ini kan kayak cerita-cerita gitu ya. Kamu nggak apa-apa kan? Oh. Nah ini kan mungkin orang kepo nih, apaan sih nih, video apaan gitu kan. Ini akhirnya ceritanya sini. Nah kita buat bikin orang penasaran gitu kan, akhirnya mereka nontonlah cerita ini. Nah, ini mungkin saya nggak tahu nih suaranya ada atau enggak ya, takutnya nggak ada. Jadi teman-teman kalau main kepo bisa cek aja di IG Berlanja. Itu ini salah satu contoh video storytelling yang memang storytellingnya memang fiksi gitu ya, kita buat skenarionya yang orang dapatnya di akhir itu akan ada sesuatu yang mengagetkan gitu. Oh ternyata ini toh gitu. Oke. Nah mungkin kira-kira itu teman-teman. Ini tadi ya studi kasusnya udah. Nah ini buat teman-teman yang udah nyimak mungkin bisa mulai buat cerita gitu. Bisa dimulai dengan cerita pengalaman seminar malam ini. Jadi apa yang didapat itu diceritain, dan mungkin apa selanjutnya mau ngapain itu boleh bikin tulisan baik itu di Facebook, di Instagram, atau mungkin bikin video di TikTok juga boleh, yang bisa teman-teman bagikan ke orang-orang lain di media sosial masing-masing. Oke, mungkin sekian ya materi saya dari malam ini ya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Dio. Silakan. Tim masih di mute nih. Oke. Keren ya, tadi materi storytellingnya. Nah, itu nyambung tuh. Jadi teman-teman tinggal variasikan. Jadi nggak ada lagi alasan bingung mau posting apa, postingannya gitu-gitu aja. Variasikan, teknik itu banyak banget yang bisa kita pakai ya. Teknik copywriting itu banyak banget yang bisa kita pakai, kita variasikan gitu. Jadi biar postingannya tuh nggak gitu-gitu aja gitu. Baik kalau misalnya teman-teman ya yang udah janji lakukan itu, ada beberapa video pembahasan dari Kang Dewa tentang teknik copywriting yang bikin jualan makin laku keras. Nah, itu tadi ya dari saya tentang overselling, disambung tentang storytelling. Nanti bisa digabungin tuh storytelling sama cover selling itu sebenarnya bisa digabungin. Jadi cover selling bisa dibikin atau dikemas dalam bentuk storytelling. Nah, kita buka sesi tanya jawab deh, boleh nih. Kalau ada yang mau bertanya boleh tulis di kolom chat. Bedanya cover dengan storytelling apa Kak? Karena agak mirip. Iya benar agak mirip. Bedanya
Kalau storytelling itu boleh nyantumin nomor, boleh pakai kalimat ajakan juga boleh gitu ya. Boleh boleh apa namanya? Boleh menggunakan kalimat perintah itu boleh kalau storytelling gitu. Nah, tapi kalau cover selling, kalau udah ada kalimat ajakan, udah ada kalimat perintah, udah ada call to action, itu namanya udah bukan cover selling lagi. Nah, keduanya itu bisa digabungkan jadi satu gitu antara cover selling sama storytelling. Cover selling yang dikemas dengan storytelling itu bisa gitu ya. Bagusnya itu dipisah orang buat storytelling sama cover sellingnya apa digabung jadi satu. Jadi satu orang, bukan dipisah orang yang buat storytelling. Enggak, itu variasi aja, mau dipisah boleh, mau digabung boleh gitu. Makanya tadi saya bilang teknik itu banyak banget macamnya. Makanya dalam membuat postingan konten tuh jangan gitu-gitu aja gitu. Coba variasikan dari cover selling aja, tadi kan saya share banyak banget ya tekniknya, bisa pakai segala macam angle gitu, dari testimoni, dari apa? Review orang, progres dan segala macam aktivitas kita dalam jualan itu bisa jadi bahan cover selling. Ada lagi yang mau tanya, bagaimana kalau sudah bercerita tapi belum juga ada yang komentar atau nggak ada yang like sama sekali? Ya nggak apa-apa, lakukan aja terus menerus, karena awal kita praktek itu pasti akan jelek gitu. Itu pasti akan nggak menjual, itu pasti nggak akan menarik. Terus gimana biar menarik? Ya lakukan terus, latihan terus. Karena orang yang jago nulis itu bukan karena belajar terus langsung sekali nulis langsung jago. Nggak ada gitu. Kenapa mereka jago? Karena mereka latihan terus menerus. Jadi biar bagus ya terus latihan. Kadang saya bikin iklan pakai akun pribadi juga selain pakai akun bisnis di Instagram. Bagaimana triknya bikin iklan produk di IG pribadi? Sama aja tekniknya gitu. Sama aja mau di akun pribadi, akun personal, atau akun bisnis, tekniknya sama aja. Saya mau nambahin dikit ya. Oke, siap, silakan. Jadi kayak misalnya apa tadi pertanyaan nih, kalau misalnya di Facebooknya udah nulis gitu kan tapi sepi gitu. Karena sebenarnya gini, kalau ngomongin Facebook itu kan banyak faktornya juga ya. Jadi teman-teman juga perlu secara menyeluruh, artinya memang terkadang kalau misalnya kita udah nulis jangan dulu apa ya berarti nyalahin si storytellingnya gitu. Ini berarti storytelling percuma nih. Enggak, kita harus lihat dulu apakah selama ini memang akun kita memang kita bangun engagementnya gitu kan, algoritmanya udah bagus gitu kan, dan lain-lain. Jadi memang ini sebuah proses yang harus dibangun dalam waktu yang memang nggak sebentar dan harus sabar gitu. Contoh misalnya awal-awal kayak saya pas jualan di Facebook ya memang awal-awal pasti sepi gitu karena orang nggak tahu siapa. Cuman ya lama-kelamaan kan kita sharing-sharing ya, kita rutin aja posting gitu kan. Sharing-sharing mungkin jangan terlalu panjang tulisannya, singkat-singkat dulu gitu. Terus juga bisa sering-sering quote-quote yang nggak banyak, yang sedikit gitu kan. Itulah lama-kelamaan kalau memang kita konsisten rutin sharingnya dan memang sharingnya itu cocok dengan target market kita. Karena kan Facebook juga harus kita cocokkan gitu kan. Apakah kita misalnya ngomongin tentang produk hijab fashion muslimah gitu ya, tapi ternyata teman-teman kita banyak kan yang ale-ale gitu kan, itu nggak cocok gitu. Jadi banyak faktor teman-teman untuk mau bikin postingannya ramai di Facebook ya terutama. Itu banyak faktor dan memang harus kita cek apakah sudah tepat atau belum. Nah, ini lengkapnya nanti bisa sharing sama Mas Dio nih kalau udah join di Laku Krasin gitu. Thank you Mas Baim. Nah itu tadi udah terjawab ya. Ada pertanyaan yang mau dijawab lagi mungkin Mas Baim tuh, storytelling di TikTok gimana tuh katanya? Ya storytelling TikTok itu sebenarnya bikin cerita. Ya kita ceritain pengalaman aja gitu, bikin video. Nah kan intinya storytelling itu kan bercerita ya. Kan banyak di TikTok. Misalnya dulu saya adalah orang yang gini. Biasanya kalau di TikTok itu formulanya itu adalah before ya, terus prosesnya gimana dan afternya gimana gitu. From zero to hero itu yang biasanya ramai. Ya. Nah kalau misalnya kita masih zero gimana Mas? Nah itu memang
kita ada hal-hal yang memang menarik kita ceritakan. Itu tergantung dari personal brand yang mau kita bangun mau seperti apa. Bisa jadi juga cerita orang lain juga gitu kan. Ya itu tergantung, makanya kita tergantung kita personal brand kita mau sebagai apa. Misalnya contoh kita personal brand kita sebagai skincare entusias gitu ya, orang yang memang skincare junkies lah istilahnya, orang yang suka dengan skincare itu kita ceritain misalnya pengalaman kita awal kita jadi skincare junkies itu gimana gitu, segala macam gitu kan, hambatan tantangan segala macam itu kita ceritain yang banyak yang memang sekiranya itu menarik orang simak gitu kan. Itu kalau misalnya kita rutin kita sering sharing situ, itu lama-lama postingan kita akan naik juga di TikTok. Jadi kalau TikTok sebenarnya paling enak ya, cepat. Dia tuh TikTok itu kalau postingannya bagus itu bisa cepat naiknya, walaupun follower kita masih dikit. Jadi memang gampang kalau TikTok ya tadi ya, from zero to hero itu yang lumayan banyak di TikTok. Aku mau jawab juga nih pertanyaan. Kalau misal FB kita terlanjur hard selling, gimana cara mengalihkan ke soft selling? Ya diubah aja gitu. Tinggal postingan berikutnya jangan hard selling dulu. Hard selling boleh kok sesekali gitu, tapi jangan terlalu keseringan, jangan terlalu banyak porsinya gitu. Jadi tinggal postingan berikutnya aja, tinggal diganti kan. Ini udah belajar nih, udah belajar, udah kita kasih contoh-contohnya, teknik-tekniknya. Nanti tinggal diterapin tuh ke postingan-postingan berikutnya. Kayak gimana caranya supaya jualan cover selling atau soft selling tanpa berbohong? Ya jujur, apa adanya gitu. Cerita, ngomong apa yang ada, gitu. Apa adanya, sesuai realita aja. Nah, dan ngapain harus berbohong juga gitu. Kan kita juga nggak ngajarin untuk berbohong ya. Jadi ngapain harus berbohong juga. Oke, kayaknya nih pertanyaan semua udah kejawab. Nah, sedikit info aja nih ya. Sedikit info buat teman-teman ya, karena kemarin ya sehari ini juga masih banyak banget orang yang nanyain mau join di Lab Kerasin, karena memang kita sudah tutup ya. Hari ini kita udah close pendaftaran, tapi sedikit info aja buat teman-teman kalau di sini ada yang belum join Lab Kerasin dan malam ini ikut live Zoom. Live Zoom malam ini silahkan kita kasih kesempatan hanya bisa diambil malam ini aja, nggak bisa dipakai buat besok. Silahkan klik link yang ada di kolom komen kalau masih pengen ikut join di program mentoring outpersin di batch 17 ini ya. Jadi teman-teman bisa klik link yang saya share di kolom chat, karena untuk link yang laku kerasin yang biasa kita publish udah kita close untuk umum. Jadi ini penawaran spesial aja nih buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang ngikutin Zoominar ini tapi belum sempat join kemarin gitu. Entah itu kelewat, entah itu masih bingung atau apa gitu. So, tinggal join aja. Nah, saya ada penawaran spesial nih. Ada bonus khusus buat yang join laku kerasin di malam ini. Ada 2 bonus yang kita kasih. Saya share aja ya. Bonus yang pertama, nanti saya akan kasih nih materi tentang gimana caranya menemukan target market yang tertarget atau menentukan target market. Kenapa? Karena target market ini posisinya itu 10 kali lipat lebih penting daripada copywriting itu sendiri. Jadi kalaupun tadi kita belajar teknik copywriting, cover selling, storytelling, tapi kalau kita nggak ngerti target market kita itu sebenarnya siapa, itu nanti akan kurang ngena juga gitu, akan kurang powerful juga. Nah, masalahnya nih banyak di antara kita nih ada yang masih bingung kalau ditanya target market kamu siapa gitu. Itu masih bingung, masih ngawang-ngawang. Bahkan udah jualan tapi belum bisa nentuin siapa target market spesifiknya, siapa target market sebenarnya gitu. Nah, saya udah ada nih frameworknya, materinya lengkap nih dari gimana nentuin target market. Ya nih, lengkap.
ada berapa slide nih, sampai demografiknya segala macamnya itu ada frameworknya. Saya kasih contoh-contohnya juga nih, sampai kita bikin apa namanya, memetakan produk kita, sehingga nanti kita ketika kita membuat copywriting itu lebih nancep dan lebih nampol, lebih ngena. Tuh banyak banget nih. Nah, sampai hot buttonnya, cara menemukan hot button calon pembeli kita, prospek kita itu gimana. Nah, di sini udah saya jabarin semua frameworknya. Nanti akan saya kasihkan nih dalam bentuk PDF-nya khusus buat Anda yang join di program Laku Kerasin malam ini juga. Terus bonus yang kedua, kita akan mengadakan sesi live mentoring khusus yang akan ngebahas tentang gimana cara ngebangun pasukan penjualan. Nah, ini cocok untuk Anda yang bisnisnya berbasis pasukan penjualan atau reseller atau agen atau distributor. Nah, itu nanti kita akan ngadain sesi webinar khusus bareng praktisinya langsung nih yang udah berpengalaman rekrut ribuan reseller, udah punya pasukan ribuan gitu yang udah berhasil ngasilin omset miliaran dengan sistem pasukan reseller. Nanti kita akan ngadain sesi live mentoringnya itu di bulan Oktober ini. Di bulan Oktober ini pastinya kalau teman-teman pengen ikut juga ya harus join dulu, karena ini sesi live mentoring eksklusif khusus hanya untuk peserta Laku Kerasin aja, dan kemungkinan hanya akan diadain sekali ya, hanya akan diadain sekali live mentoringnya tentang bahas khusus spesifik tentang gimana cara membangun sistem pasukan penjualan, gimana cara merekrut banyak reseller, gimana cara bikin sistem pembinaannya dan sebagainya, gimana cara bikin copywritingnya ya, biar bisa rekrut reseller secara masif. Nah, nanti akan ada sesinya. Silahkan kalau misalnya teman-teman ya pengen belajar tuh, karena di Laku Kerasin tuh materinya lengkap banget, mulai dari non teknis sampai teknisnya kita bahas semua. Makanya nggak heran banyak mereka yang join ya, mereka perubahannya luar biasa banget, alhamdulillah atas izin Allah. Nah, buat teman-teman silahkan manfaatin ya, daftar malam ini juga, karena tanggal 10 Senin besok kita udah start mentoringnya. Itu kenapa kita sudah close pendaftarannya, dan alhamdulillah pesertanya juga udah jebol lebih dari 400 peserta di batch 17 ini. Silakan teman-teman bisa manfaatin untuk join malam ini juga. Dan sampai ketemu di kelas yang mudah-mudahan materi yang kita sampaikan malam ini bermanfaat, bisa langsung teman-teman terapin dan berdampak ke bisnis teman-teman, biar nanti jualnya makin laris, makin laku keras, dan postingannya, copywritingnya nggak gitu-gitu aja, lebih variatif, lebih kreatif, dan elegan, nggak monoton. Sekian dari saya ya, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.